pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Renungan pada pagi hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasal yang ketiga. Sebelum itu mari kita bersama-sama baca ayat yang pertama sampai yang ke-13. Kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang mengembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami, ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh, supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan kamu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Di ayatnya yang ketiga sampai kelima ini dijelaskan kalau Rasul Paulus ini mengirim Timotius kepada jemaat di Tesalonika untuk menguatkan mereka dengan membawa surat yang berisikan nasihat kebenaran firman Tuhan, yang dari situ itu bisa menguatkan iman jemaat di Tesalonika. Dengan jujur Rasul Paulus terbuka kepada jemaat di Tesalonika. Ia memberitahu bahwa mereka akan mengalami kesusahan hidup dan iblis akan mencobai mereka sehingga iman orang percaya bisa jadi goyah. Tetapi orang-orang percaya yang bersungguh hati beriman kepada Tuhan Yesus akan mengalami kemenangan saat menghadapi kesulitan-kesulitan dan saat mengalami godaan dari iblis. Oleh karena itu, bersama dengan Tuhan Yesus, orang percaya dapat hidup berkemenangan menghadapi kesulitan hidup dan godaan dari si iblis. Selain kita harus mengandalkan Tuhan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, Rasul Paulus di pasal ini juga memberitahu bahwa kita harus bersungguh-sungguh dalam berdoa. Hal ini tertulis di ayatnya yang ke-10, yang berbunyi, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman. Dalam ayat ini, dengan jelas Rasul Paulus memberikan kesaksian bahwa ia siang malam berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa adalah kekuatan bagi kita orang-orang percaya untuk dapat hidup berkemenangan saat menghadapi kesusahan hidup, juga saat menghadapi godaan iblis. Melalui doa, kita bisa berhubungan langsung dengan Tuhan Yesus, yang adalah sumber pertolongan dan sumber kekuatan. Dari dua poin ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa meskipun kita mengalami kesusahan dalam hidup, kita tetap harus mengandalkan Tuhan seperti jemaat di Tesalonika yang tetap harus mengandalkan Tuhan meskipun mereka akan dilanda kesusahan. Kemudian yang kedua adalah kita harus tetap berdoa kepada Tuhan, karena lewat doa tersebut kita akan kuat menghadapi kesusahan hidup dan godaan dari iblis. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bisa lebih setia lagi untuk berdoa, baik secara pribadi maupun berdoa dalam jam doa di gereja ataupun melalui persekutuan-persekutuan doa. Kiranya renungan pada pagi hari ini bisa menjadi rema dalam hidup kita dan membuat kita semakin bertumbuh dalam iman Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.